2412404. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendahuluan saya pada praktikum metodika 1, di mana judul percobaannya yaitu kekekalan momentum sudut. Adapun tujuan percobaan pada percobaan kali ini yaitu 1. Menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada disk yang berputar. Yang kedua, menentukan kecepatan sudut melalui grafik kecepatan sudut atau omega terhadap T atau waktu. Yang ketiga, ada menentukan rotasi inersia sudut dari sudut awal dan akhir. Yang keempat, menentukan momentum sudut awal dan akhir. Dan yang kelima, ada menentukan energi kinetik rotasi awal dan akhir. Adapun fungsi alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu 1. Sensor gerak rotasi, yaitu untuk mengukur kecepatan sudut dan arah rotasi disk. Yang kedua, ada aksesori rotasi untuk komponen tambahan untuk mendukung sistem rotasi. Yang ketiga, jangka sorong digital digunakan untuk mengukur diameter atau jari-jari benda dengan presisi. Yang keempat, ada spirit level untuk menjaga posisi alat tetap, datar, dan seimbang. Yang kelima itu ada dasar statif besar atau statif sebagai penopang utama agar alat stabil saat percobaan. Yang keenam ada batang baja panjang 45 cm sebagai penyangga untuk mengatur posisi alat. Yang ketujuh ada 850 universal interface untuk menghubungkan sensor ke komputer untuk perekaman data. Yang ke-8 ada Pasco Capstone software untuk menganalisis dan menampilkan data hasil pengukuran atau untuk menampilkan grafik. Yang ke-9 ada neraca Ohaus 610 gram untuk menimbang massa cincin dan disk untuk menghitung momen inersia. Bersingkat, hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa momentum sudut total suatu sistem tertutup akan tetap konstan jika tidak ada torsi eksternal yang bekerja. Momentum sudut atau disimbolkan dengan L didefinisikan sebagai hasil kali momen inersia atau I dan kecepatan sudut atau omega. Atau secara matematisnya yaitu L sama dengan I kali omega. Prinsip ini berlaku pada sistem rotasi seperti benda yang berputar pada sumbunya. Jika torsi eksternal 0, perubahan momen inersia akan menyebabkan perubahan kecepatan sudut untuk menjaga momentum sudut tetap. Hukum ini merupakan turunan dari hukum kedua Newton untuk gerak rotasi dan berlaku dalam sistem tanpa ganggu eksternal seperti gesekan atau gaya luar. Bunyi hukum kekekalan momentum yaitu dalam suatu sistem tertutup yang tidak mengalami torsi eksternal, momentum sudut total sistem akan tetap konstan. Artinya, jika L sama dengan I kali omega konstan dan tidak ada torsi eksternal, perubahan momen inersia akan menyebabkan kecepatan sudut berubah secara berbanding terbalik untuk menjaga nilai momentum sudut tetap. Contoh hukum kekekalan momentum pada kehidupan sehari-hari itu seperti penari balet. Penari balet atau pemain seluncur es memanfaatkan hukum ini saat berputar. Ketika mereka menarik tangan atau kaki mendekati tubuh, momen inersia menurun sehingga kecepatan sudut meningkat dan menghasilkan putaran lebih cepat untuk menjaga momentum sudut konstan. Yang kedua itu roda yang berputar pada sepeda atau mobil mempertahankan momentum sudutnya selama tidak ada torsi eksternal signifikan seperti gesekan kuat, sehingga menjaga kestabilan rotasi saat kendaraan melaju. Yang ketiga itu pada kipas angin. Bila kipas
angin yang berputar memiliki momentum sudut yang dipertahankan saat listrik dimatikan bila terus berputar sebentar karena hukum kekekalan momentum sudut hingga gesekan udara menghentikannya. Dan yang keempat itu ada contoh pada jungkan jungkit. Perubahan posisi seseorang misalnya mendekati pusat mengurangi momen inersia sehingga kecepatan rotasi meningkat sesuai hukum kekekalan momentum sudut.